Mengetahui lebih lanjut terkait dengan persoalan ini, kita sudah terhubung secara virtual dengan Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir. Selamat sore Pak Faisal. Selamat sore Mbak, selamat sore pemirsa Baik, Berita Satu. terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Pertama-tama mungkin bisa disampaikan Pak, sebenarnya bagaimana peran dari paman tersangka ini, Paman Indra Setiawan, untuk melakukan pembantuan pelarian pelaku selama ini hingga akhirnya ia ditetapkan sebagai tersangka? Ya, perlu kami sampaikan bahwasanya saya sudah menetapkan tersangka MJ alias DNI pada saat melakukan perintangan ketika atau pasca ditemukannya jenazah di hari Minggu, Pak, tanggal 8 September. Baik, berarti dengan halo ya Mbak. Baik, boleh dilanjutkan Pak. Ya, jadi pada saat tim ataupun masyarakat itu menemukan jenazah, kami langsung bergerak cepat mencari saksi-saksi dengan melakukan pemanggilan, dan satu saksi pada saat itu tersangka IS itu pada saat dipanggil belum diketahui lokasinya. Kami menyisir rumah atau di mana tempat IS, dan di waktu yang bersamaan tersangka MJ ini atau DN ini menghampiri terlebih dahulu untuk memberitahu kepada IS bahwasanya apabila kamu melakukan, langsung pergi saja dan kamu sedang dicari oleh penyidik, gitu Mbak. Disitulah langsung IS itu langsung berkemas, membawa tasnya dan melarikan diri hingga hari ke-11 itu Mbak. Baik, kemudian setelah ditahan dan diperiksa keterangannya, apa saja penemuan baru dari keterangan tersangka baru ini dari proses dari awal ketika IS berniat melakukan aksi keji terhadap korban hingga akhirnya IS ditangkap dan juga akhirnya paman ini ditetapkan juga sebagai tersangka. Apa keterangan barunya Pak? Pengakuan terbaru. Dari keterangan tersangka yang baru ini menyampaikan bahwasanya untuk melarikan diri karena lagi dicari dan dikejar oleh polisi. Kami sampai saat ini belum menemukan peran dalam membantu selama proses pencarian ataupun proses pelarian dari tersangka IS. Jadi yang kami tetapkan sebagai tersangka adalah perintangan dalam penyidikan, gitu Mbak. Baik, kemudian saat diketahui perannya sebagai orang yang merintangi penyidikan ini, apakah paman tersebut atau tersangka MJ ini sempat memberikan perlawanan atau menyerahkan diri? Jadi sebelumnya tersangka MJ ini kami tetapkan sebagai saksi bersama teman-teman terdekatnya. Ada 21 saksi yang kami minta keterangan, salah satunya tersangka DN ini Mbak. Sehingga kami menetapkan tersangka ini berdasarkan laporan penyidik. Jadi kasusnya beda antara laporan pembunuhan dan pemerkosaan, ini laporan dari korban, keluarga korban, dan terkait kasus perintangan ini laporan dari penyidik karena ada perintangan pada saat pemanggilan saksi, gitu Mbak. Baik, berarti ini dua kasus yang berbeda ya. Satu dari pihak keluarga korban terkait dengan pembunuhan tersebut, dan satu lagi dari pihak kepolisian karena ada pihak yang menghalangi proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Berarti posisinya seperti ini ya Pak kasusnya. Betul, nah, Pak. Kemudian dari Betul, 21 betul, saksi yang sudah digali keterangannya tersebut, apakah masih ada kemungkinan akan ada tersangka-tersangka lain dalam kasus ini mungkin yang perannya sama, merintangi penyidikan yang sudah dilakukan? Kami masih dalami terkait keterlibatan yang lain.
Namun kami sampaikan bahwasanya DN ini sekarang sudah kami tahan. Walaupun persangkaan pasal di perintangan ini pasal 221 itu hanya maksimal 9 bulan, tersangka DN ini kemarin hari Jumat sudah kita amankan dengan kasus yang lain. Jadi kelompok ini memang ada beberapa laporan dari masyarakat terkait pidana yang lain, dan bersamaan juga kami menemukan bukti sekaligus keterangan yang memberikan kepastian hukum bahwasanya tersangka DN ini layak dan tepat untuk dijadikan tersangka di kasus yang sementara kami tangani. Baik, berarti untuk Jadi sementara sudah kami tahan, gitu, Mbak. Oh, sudah ditahan ya Pak ya. Berarti ada selain perintangan penyidikan, ada juga kasus-kasus lain yang dilaporkan masyarakat Kasus terkait lain. dengan Betul. tersangka MJ yang baru tersebut ya. Kemudian Pak, terkait dengan penanganan kasus utamanya sendiri dengan tersangka Indra atau dengan tersangka IS tersebut, bagaimana update-nya sejauh ini? Ya, terkait pendalaman pemeriksaan terhadap tersangka IS, kami terus memadukan keterangan saksi dengan tersangka IS ini. Ada beberapa perkembangan keterangan yang kami dalami terhadap persesuaian di TKP ataupun barang bukti sekaligus keterangan dari beberapa saksi, Pak. Ada beberapa tambahan keterangan dan kemungkinan kami nanti bisa update untuk perkembangan dari keterangan tersangka IS ini. Baik, dan apakah untuk kasus utamanya sendiri masih dimungkinkan ada tersangka lain Pak? Karena kan Bapak mengatakan sendiri saat ini masih mencocokkan terkait dengan kesesuaian yang ada antara keterangan, barang bukti, dan juga di TKP. Apakah kemungkinan itu masih ada? Kami masih dalami, Pak. Baik, baik. Baik, kalau begitu terima kasih AKBP Ahmad Faisal sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Kami nantikan seperti apa pengungkapan kasus ini. Salam sehat. Terima kasih, Mbak.